Langsung ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Dengan kasih sayangnya kita semua masih bisa berkumpul bersama dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga kepada siapapun yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita berkesempatan atau masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengunjungi beberapa saudara-saudari kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuan kita melakukan ziarah ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan kita bersama bahwasanya kita pun kelak suatu saat nanti akan seperti mereka. Kita yang sekarang berada di atas bumi, itu suatu saat kita pun akan pindah ke bawah bumi. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ziarah ini adalah suatu hal yang penting. Suatu hal yang penting karena setiap hari-harinya kita, kegiatan yang kita lakukan itu pasti menimbulkan karat di hati kita, entah itu dosa yang disengaja ataupun dosa yang tidak disengaja. Dan di antara pembersih atau penghilang karat yang ada di hati kita adalah yaitu dengan banyak mengingat kematian. Dan di antara yang lainnya adalah dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sering, sudah terlalu banyak kita membaca Al-Qur'an. Tapi mungkin juga itu belum berdampak kepada diri kita. Dengan adanya ziarah ini diharapkan itu akan bisa menutup kekurangan yang biasa kita lakukan, yaitu membaca Al-Qur'an. Semoga dengan ziarah ini juga kita karat yang ada di hati kita bisa dibersihkan dengan ziarah ini, karena kita melihat di sini semua saudara-saudara kita, saudari kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang tadinya mereka ini semuanya tadinya sama seperti kita, hidup seperti kita, bisa makan, bisa minum, bernapas, bermain, bercanda dan lain sebagainya. Tapi mereka sudah mencapai batasnya, sudah waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kelak suatu saat kalian pasti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum kelak nanti ada yang namanya hari pertimbangan, yang tidak ada dusta lagi di sana, tidak ada manipulasi lagi di sana, yaitu yang ada adalah hanya sebetul-betulnya amalan kita nanti di sana akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fahuwa mutamannin." Barang siapa yang dia mengira bahwasanya dia tanpa kesungguhan dia bisa sampai, maka itu adalah orang-orang yang hanya berhayal, hanya berangan-angan. Kemudian beliau melanjutkan, wa man zanna annahu bi bazil jahdi yasilu fa huwa mustaghnin. Dan barang siapa yang mengira bahwasanya dengan kesungguhan, dengan jerih payah seseorang itu akan sampai, maka itu adalah orang yang merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dari perkataan Ali radhiyallahu anhu ini kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa gabungkan, yaitu agar kita tidak terkategori oleh orang-orang yang hanya berangan-angan dengan orang yang hanya mengandalkan kemampuannya saja. Yaitu jadi setelah kita berangan-angan, tentunya kita harus mewujudkannya dengan bibadil jahdi, dengan berupaya dengan kesungguhan untuk menggapai apa yang kita inginkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan percuma gitu kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala tapi amalan kita, perbuatan kita seolah-olah menampilkan kita itu tidak menginginkannya gitu. Kontras dari apa yang kita inginkan. Jangan-jangan itu hanya keinginan yang diucapkan oleh mulut belaka gitu. Sedangkan hati kita entah apa yang diinginkan oleh hati kita. Waqala Hasan rahimahullahu ta'ala, talabul jannati bila amalin zanbun minaz zunubi. Hasan al-Basri pernah berkata bahwasanya mencari atau meminta surga tanpa amal adalah sebuah dosa dari banyaknya dosa-dosa. Jadi kalau kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus beramal. Karena dengan amal itulah bukti bahwasanya kita benar-benar menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Memang benar, surga itu tidak bisa diraih dengan amalan-amalan kita. Tapi hanya bisa diraih oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui juga bersama bahwasanya untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah, di sana dibutuhkan amal, dibutuhkan beramal. Gak mungkin kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak beramal, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga yang disebutkan di dalam hadis qudsi, ya ibadi tafarraq li ibadati amla sadruka ghinan wa asudda faqra. Wahai hamba-hambaku, beribadahlah kepadaku, maka aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan dan aku akan tutupi kefakiranmu. Dan kalau wa illa, kalaupun engkau tidak bisa mengisi hari-harimu dengan ibadah, dengan menyibukkan diri dengan ibadah, maka aku akan menyibukkanmu dengan kesibukan dunia dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi selaraslah dengan apa yang dikatakan oleh Hasan ini, bahwasanya thalabul jannah bila amalin dzanbun minaz dzunubi. Bahwasanya kita mencari surga atau meminta surga akan tetapi tidak dibuktikan dengan amalan, itu adalah sebuah dosa dari sekian banyak dosa. Kemudian beliau juga berkata, alamatul haqiqah tarku mulahazatil amali la tarkul amali. Bahwasanya tanda-tanda dari hakikat kebenaran itu, tanda-tanda dari kebenaran sejati adalah kita itu tarkul mulahazah, kita meninggalkan dari memperhatikan amalan-amalan yang telah kita lakukan, bukan meninggalkan amal, bukan berhenti dari beramal. Jadi kita apapun yang kita bisa lakukan dari amalan-amalan itu, baik kecil maupun besar, itu kita upayakan kita lakukan. Sebenarnya tidak ada yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun pasti akan diberikan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beda, kita sekarang ini belum bisa melihat bahwasanya apa yang telah kita lakukan ini bermanfaat kelak di hari akhir. Jadi alamat hakikoh, alamat kebenaran sejati, yaitu kita meninggalkan melihat amal dengan kagum, bukan meninggalkan amal. Jadi teruslah beramal sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadisnya yang lain, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, bahwasanya orang yang cerdas yaitu adalah dia yang berhasil menundukkan hawa nafsunya
rendahkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan kemudian dia beramal untuk setelah kematiannya. Itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas. Karena kita telah mendapati banyak hari ini atau kapanpun itu orang-orang itu cerdas, tapi cerdasnya itu tidak membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan kecerdasannya itu makin berani menantang Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan membuat manipulasi, dengan membuat racun, dan banyak lagi hal yang kerusakan-kerusakan yang dilakukan dengan kecerdasannya itu. Nah, maka dari hadis Nabi yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya orang yang cerdas adalah yang dia ketika amalan-amalan yang dia lakukan, perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu pasti bermanfaat setelah kematian. Kalau amalan-amalan tersebut tidak bermanfaat setelah kematian, maka bisa dikatakan itu adalah ciri orang yang kebalikan dari cerdas, ya. Karena sejatinya apalagi yang akan kita bawa kecuali amalan-amalan kita. Orang yang paling kita terkasihi di dunia, entah itu kekasih kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita, semuanya pasti bakal meninggalkan kita. Gak mungkin mereka bersama-sama ikut ke dalam liang lahat. Dan hanya satu yang bisa kita jadikan kekasih dan itu abadi, yaitu amalan kita. Ketika semuanya meninggalkan kita, hanya ada satu amalan, yaitu amalan kita lah, perbuatan kita yang di dunia yang selalu kita lazimi, yang selalu kita berusaha istiqomahkan, itulah yang kelak akan menjadi teman setia kita di alam kubur sana. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan, wal ahmaku man ittaba hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan bahwasanya orang yang bodoh adalah siapapun yang dia mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan pada Allah Subhanahu wa taala dengan angan-angan yang banyak. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak malam-malam yang telah kita habiskan selama ini, baik itu dengan mengulang-ulang ilmu misalnya, baik dengan mentelaah banyak kitab, kemudian dengan banyak hal yang menjadikan kita melarang diri kita untuk tidur, yaitu untuk bergadang. Akan tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah bergadang kita itu betul-betul berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala, atau hanya sekedar bergadang-bergadang sia-sia gitu, hanya bergadang-bergadang untuk menghabiskan waktu, untuk kesenangan-kesenangan fana. Itu harus kita tinjau kembali, meskipun usia kita mungkin masih terbilang muda, tapi tidak ada salahnya kita selalu harus siaga, harus ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Kelak kita akan seperti apa yang kita lihat di depan mata kita, tanpa memandang usia, entah itu masih muda ataupun sudah tua. Kita harus ingat bahwasanya kelak kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita perbuat. Sebagaimana yang disebutkan juga dalam sebuah syair, sahrul uyuni li ghairi wajhika dha'iun, bahwasanya begadangnya mata tanpa mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kesia-siaan. Jadi kita harus benar-benar bisa memfilter apakah sudah benar yang kita lakukan, apakah benar bergadang yang kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala atau hanya untuk senang-senang belaka. Wa buka'uhunna li ghairi faqdika batilun, dan nangisnya kedua mata tanpa kehilangan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah kesalahan, sebuah kebatilan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya kelak engkau akan mati. Wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu.
dan cintailah siapapun yang engkau bisa cintai, tapi ingat, semua yang kita cintai kelak kita akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Dan beramallah sesukamu, kelak amal-amal yang kita lakukan pasti akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, dalam sebuah kitab disebutkan, yaitu kitab Zadul Ma'ad, disebutkan faman lam yashfihil Qur'an fala syafahullahu wa man lam yakfihi fala kafahullahu. Jadi disebutkan bahwasanya barang siapa yang dia tidak bisa sembuh dengan Al-Qur'an, karena kita ketahui bersama bahwasanya Al-Qur'an itu adalah penyembuh ya. Penyembuh bukan hanya penyakit yang ada di dalam, tapi juga penyakit yang ada di luar tubuh kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u lima fis sudur. Dan kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat penyembuh yang ada di dalam dada. Jadi bahwasanya barang siapa yang belum bisa disembuhkan dengan Al-Qur'an, maka tidak ada lagi kesembuhan baginya. Dan barang siapa yang belum merasa cukup dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan pernah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan perantara ziarah kubur kita ini menjadikan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, menjadi pribadi yang waspada, menjadi ingat bahwasanya kita di dunia hanyalah sementara, bahkan Nabi Adam diturunkan dari surga menuju dunia, yaitu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena kesalahannya. Jadi di dunia ini bukan untuk senang-senang semata, tapi untuk mengumpulkan amal kelak untuk kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berdoa bersama. Semoga dengan perantara doa ini saudara-saudara kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan kuburnya, berikan kemudahan di sana, karena tidak ada kemudahan kecuali yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wa azimi sultani. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ij'al khairu a'maruna khawatimah, wa khairul ayyamuna yawma nalqauka fi. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa maitatan sawiyah wa maradan ghairu mukhzin wa la fadih. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal ilm wa khairal thawab wa khairal hayat wa khairal mamat. Wa thabbitna wa thaqqil mawazina wa haqiq imanana wa rfa' darajatana wa taqabbal salatana wa ighfir khati'atana wa nas'aluka ad-darajatal 'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaimu maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ahsina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibud dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarfa'una. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la asiran illa yasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madakhalahum wa abdilhum daran khairan min darihim wa nakkihim min khataya kama inaqqa thawbal abyadu minad danas. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tsabbitna fima hafizna wa barik lana fihi. Allahumma tsabbitna fima hafizna wa barik lana fihi. Allahumma tsabbitna fima hafizna wa barik lana fihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.